Bayangkan negara kita tiba-tiba disodori sebuah tagihan. Tagihan yang nggak main-main ya? Iya, tagihan sebesar 17 triliun rupiah untuk bergabung dengan sebuah organisasi global. Dan yang bikin kaget, keputusan ini diambil, ditandatangani, dan disepakati. Tanpa ada persetujuan dari wakil rakyat Anda di parlemen sama sekali. Betul banget. Terdengar kayak mustahil kan? Tapi ya itulah inti dari badai perdebatan yang lagi rame banget sekarang ini. Krisis konstitusional soal langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau BOP. Dan perdebatan ini tuh bukan sekedar urusan para diplomat yang pakai jas rapi bersalaman di Jenewa atau New York gitu. Sama sekali bukan. Ini isu yang langsung menusuk ke jantung konstitusi kita, mempertanyakan ulang bagaimana sih negara ini sebenarnya dikelola, dan yang paling penting, uang siapa yang lagi dipertaruhkan di sini. Tepat. Anda yang lagi dengerin ini mungkin udah lihat ya, lini masa media sosial Anda penuh dengan perdebatan panas soal BOP ini. Rame banget kan belakangan ini? Iya, tiba-tiba kebijakan luar negeri yang biasanya terasa sangat jauh, elitis, dan kayak nggak ada hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari. Tiba-tiba jadi kerasa dekat banget. Nah, itu dia. Makanya pada pembahasan mendalam kita hari ini, kita nggak bakal buang waktu untuk ngebahas hal-hal superficial. Kayak siapa aja anggota BOP, atau di mana markas besar mereka, itu kita lewatin aja. Setuju. Kita punya misi yang jauh lebih krusial hari ini. Betul. Misi kita adalah membongkar pertanyaan terbesarnya. Apakah keputusan sepihak bergabung dengan organisasi ini sejalan dengan konstitusi kita? Atau jangan-jangan, tanpa disadari, pemerintah tuh sedang mengabaikan prinsip demokrasi yang sangat fundamental. Nah, untuk menjawab teka-teki itu, kita bakal ngebedah sebuah analisis yang menurut saya sih tajam banget ya. Oh, artikel dari Dr. Hidayatullah itu kan? Iya benar, artikel dari pakar hukum tata negara kita Dr. Hidayatullah yang baru aja terbit tanggal 12 Maret 2026 kemarin. Artikel itu kayak semacam senter yang menerangi ruang gelap dari kebijakan luar negeri kita saat ini. Metafora yang pas banget, tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke sana, ada satu hal yang harus kita sepakati bareng-bareng di awal. Ini penting banget buat Anda yang lagi mendengarkan. Isu keanggotaan BOP ini kan udah sangat terpolarisasi ya. Sangat. Udah kayak kubu-kubuan gitu. Betul. Ada narasi dari pihak pemerintah yang merasa, oh ini langkah strategis. Terus ada juga narasi oposisi yang menyerang habis-habisan. Nah, di sini, di sesi eksplorasi ini, kita mau tegaskan kalau kita murni berpijak pada fakta-fakta ketatanegaraan secara imparsial. Kita nggak memihak kanan atau kiri. Sama sekali nggak. Tujuan kita murni cuma buat memahami substansi hukum dan mekanisme di balik layar. Kita mau melepaskan segala kebisingan politik praktis yang beredar di luar sana. Setuju 100%, kita butuh kejernihan kan? Bukan sekedar ikut-ikutan marah di internet tanpa ngerti konteksnya. Tepat. Nah, untuk paham kenapa sekedar sebuah tanda tangan di forum global itu bisa memicu perdebatan konstitusional sehebat ini di dalam negeri, kita harus ngerti dulu aturan main dasarnya. Aturan dasarnya dulu ya. Iya. Kenapa sih bergabungnya kita dengan organisasi internasional itu tiba-tiba jadi urusan hukum tata negara? Jawabannya tuh tertanam kuat banget di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita. Spesifiknya pada pasal 11. Fungsi eksekutif yang standar ya di hampir seluruh negara di dunia. Presiden itu ibarat wajah negara di luar negeri. Tapi hukum kita punya semacam rem darurat kan? Terutama setelah kita melewati masa lalu di mana kekuasaan eksekutif tuh begitu dominan, nyaris tanpa batas. Nah, tepat sekali. Amandemen UUD kita, khususnya amandemen ketiga dan keempat pasca reformasi, itu kan nggak turun dari langit begitu aja. Ada trauma sejarah di baliknya ya? Betul banget. Amandemen itu dirancang justru sebagai respons atas sejarah kita. Mereka memasang pagar pembatas yang sangat tegas buat eksekutif. Seperti apa tuh batasannya? Amandemen keempat menetapkan bahwa kalau presiden membuat perjanjian internasional yang, dan ini saya kutip langsung ya dari pemahaman konstitusinya, menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Oke, akibat luas dan mendasar. Iya, atau berkaitan dengan beban keuangan negara atau mengharuskan kita mengubah undang-undang, maka persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu hukumnya mutlak wajib. Oke, mari kita urai ini pelan-pelan biar lebih membumi buat yang dengerin. Bayangkan negara ini kayak sebuah rumah tangga.
Rumah tangga, oke. Analogi yang menarik. Iya, dan eksekutif atau presiden ini adalah kepala keluarganya. Kalau saya sebagai kepala keluarga, mau mendaftar langganan aplikasi streaming film seharga taruhlah 100.000 sebulan, saya kan nggak perlu repot-repot menggelar rapat keluarga besar kan? Nggak perlu panggil semua orang di rumah buat rapat paripurna ya. Nah itu, saya nggak butuh tanda tangan persetujuan dari pasangan saya. Itu keputusan manajerial sehari-hari yang wajar. Masuk akal. Terus? Tapi, kalau saya tiba-tiba pulang ke rumah, terus saya ngumumin kalau saya baru aja mengambil KPR rumah yang bakal mengikat keuangan keluarga selama 20 tahun ke depan. Wah, itu beda cerita. Beda banget kan? KPR yang bakal mempengaruhi apa yang bisa kita makan besok, kemana anak kita bisa sekolah, apakah kita bisa nabung atau enggak. Pasangan saya mutlak harus dimintai persetujuannya sejak awal dong. Analogi yang sangat brilian, jujur aja. Makasih. Nah, pertanyaannya, Pertanyaan kritisnya dalam konteks negara adalah apakah bergabungnya kita dengan BOP ini sekedar langganan streaming biasa yang bisa diputuskan sambil lalu? Atau ini tuh sebenarnya sebuah KPR nasional yang dampaknya sangat panjang? nah, dari apa yang saya baca di analisis Dr. Hidayatullah, sepertinya beliau ini sangat yakin kalau BOP ini bukan sekedar langganan streaming murah ya. Jauh dari itu. Jauh banget. Menurut analisis beliau, keanggotaan dalam BOP ini dikualifikasikan punya dampak yang sangat luas dan mendasar. Berarti ini udah masuk kategori KPR tadi ya? Betul. Dan mengabaikan persetujuan DPR dalam hal ini itu bukan cuma pelanggaran administratif biasa, tapi berpotensi kuat dipandang sebagai pengabaian mekanisme konstitusi secara fatal. Wow, pengabaian konstitusi, itu tuduhan yang berat loh. Sangat berat. Dan Dr. Hidayatullah nggak asal bicara ya. Beliau ngebedah argumennya lewat 3 dimensi krusial yang bakal terdisrupsi kalau kita bergabung. Apa aja tuh 3 dimensinya? Dimensi politik, militer, dan ekonomi. Oke, saya sering banget lihat perdebatan orang-orang di medsos yang langsung melompat ke urusan uang, urusan ekonomi. Tapi mari kita tahan dulu soal angka. Kita bahas politik dan militer dulu. Ya, Anda tadi menyebutkan dimensi politik dan militer. Gimana persisnya? Sebuah keanggotaan di forum global itu bisa mengguncang kedaulatan politik dan militer kita di rumah sendiri. Oke, mari kita lihat mekanisme kerjanya. Secara politik, Indonesia itu punya prinsip kebijakan luar negeri yang sangat sakral. Bebas aktif kan? Persis, bebas aktif. Kita nggak memihak blok kekuatan manapun secara absolut. Nah, ketika kita bergabung dengan sebuah entitas terstruktur kayak BOP ini, kita otomatis terikat pada konsensus mereka. Maksudnya konsensus itu gimana praktiknya? Jadi gini, bayangan kalau BOP memutuskan untuk mengambil sikap bermusuhan terhadap suatu negara, yang kebetulan negara itu adalah mitra dagang penting kita. Oh, wow. Berarti kita mau nggak mau harus ikut memusuhi mitra dagang kita sendiri. Nah, itu masalahnya. Secara otomatis, ruang gerak politik luar negeri kita jadi sempit banget. Kita bisa terseret ke dalam polarisasi global, bukan karena pilihan independen kita, tapi karena kita terikat oleh aturan keanggotaan klub tersebut. Ah, saya melihat mekanismenya sekarang. Jadi keanggotaan ini punya semacam efek domino yang memaksa kita menyesuaikan posisi diplomatik yang tadinya independen jadi terikat ya. Betul, itulah yang dimaksud dengan dampak luas secara politik. Bebas aktif kita jadi dipertaruhkan. Terus gimana dengan dimensi militernya? Apakah ini berarti kayak kita harus ngirim tentara kita setiap kali BOP minta bantuan? Nah, disitulah titik rawannya. Berdasarkan draft komitmen BOP, ada klausul partisipasi pasukan perdamaian atau kontingen militer. Sama sekali nggak gampang. Mengirim pasukan militer itu bukan kayak mengirim delegasi atlet olahraga ke luar negeri kan? Anda menempatkan personel militer negara Anda, warga negara Anda sendiri, ke zona konflik. Nyawa mereka yang jadi taruhannya. Betul. Dan mekanismenya itu luar biasa rumit. Coba pikirkan, gimana kalau konflik lokal di sana memanas, terus pasukan kita terjebak? Wah, itu bisa jadi mimpi buruk. Negara kita tiba-tiba bisa terseret ke dalam pusaran konflik bersenjata internasional atau bahkan proxy war. Kedaulatan dan keamanan nasional kita secara langsung dipertaruhkan di sana. Ngeri juga ya. Makanya, memutuskan hal dengan risiko sebesar itu, murni dari meja eksekutif, tanpa pengawasan perwakilan rakyat sama sekali, itu adalah sesuatu yang ditentang keras oleh semangat pasal 11 UUD kita. Wow, jadi secara politik,
kita bisa kehilangan independensi bebas aktif kita, dan secara militer, kita berpotensi terseret ke konflik pihak ketiga. Dan itu baru 2 dimensi loh. Iya, itu baru 2 dimensi, dan rasanya udah sangat cukup ya untuk memenuhi syarat akibat luas dan mendasar yang mewajibkan ketuk palu DPR. Sangat cukup. Sekarang, mari kita beralih ke dimensi ketiga, yang menurut saya sih paling banyak memicu kemarahan publik akhir-akhir ini. Dimensi ekonomi. Soal uang selalu sensitif ya. Pasti, di artikel Dr. Hidayatullah, ada satu angka spesifik yang, jujur aja, bikin saya harus baca ulang kalimatnya 2 kali buat mastiin saya nggak salah lihat. Angka tagihannya kan? Iya, 1 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang fantastis. Buat Anda yang mendengarkan, kalau angka ini dikonversi, itu sekitar 17 triliun rupiah. Mari kita letakkan angka 17 triliun ini dalam perspektif, biar kebayang nyatanya kayak gimana. Boleh silakan. 17 triliun itu bukan sekedar deretan angka 0 di atas kertas ya. Bayangkan, dengan uang sebesar itu, negara bisa membangun ribuan sekolah baru yang layak, menyuntikkan dana buat BPJS Kesehatan bagi jutaan warga, atau membangun infrastruktur vital di daerah yang tertinggal. Uang yang dampaknya bisa kerasa langsung ke masyarakat ya. Betul, karena ini adalah uang pajak Anda, uang kita semua. Tapi, disinilah muncul narasi pembelaan yang sering banget dilontarkan belakangan ini. Narasi nggak wajib itu kan? Nah, itu dia. Banyak pihak yang bilang, oh tenang saja, iuran 17 triliun itu statusnya tidak bersifat wajib. Seolah-olah, kita bisa masuk klub eksklusif, duduk di sofa paling empuk, minum teh, dan nggak bakal pernah ditagih bayaran sepeser pun. Itu emang narasi yang sangat dominan beredar ya, bahwa secara teknis hukum, kita tuh nggak diwajibkan menyetor iuran 17 triliun di awal cuma buat mempertahankan kursi kita di BOP. Disinilah saya pengen ngasih sedikit pushback yang kritis. Oke, gimana tuh? Gini, kalau di atas kertas dikatakan iuran yang nggak wajib bayar, bukankah secara teknis, uang 17 triliun itu emang nggak pernah benar-benar keluar dari berangkas negara? Betul, secara kasat mata belum keluar. Terus, kalau uangnya nggak keluar, logikanya nggak ada beban keuangan kan? Lalu kenapa Dr. Hidayatullah dan para ahli hukum tata negara lain tuh begitu bersikeras kalau ini tetap membebani keuangan negara dan mutlak harus lewat izin DPR? Apa mereka ini terlalu paranoid? Sama sekali bukan paranoid. Ini justru tentang memahami anatomi biaya dari sebuah komitmen internasional yang sebenarnya. Anatomi biaya? Maksudnya ada biaya lain? Iya, analisis Dr. Hidayatullah tuh justru membongkar ilusi gratis tersebut. Beliau menjelaskan kalau mengukur beban negara cuma dari kwitansi iuran formal aja, itu cara pandang yang luar biasa sempit. Dan ya agak naif. Naif gimana? Karena ada yang namanya konsekuensi fiskal operasional yang tersembunyi. Konsekuensi tersembunyi seperti apa nih? Gimana ceritanya uang kita bisa tetap tersedot meski status iurannya 0 atau gratis? Oke, ingat dimensi militer yang kita bahas tadi? Yang soal pengiriman pasukan itu ya? Betul. Katakanlah iuran keanggotaannya gratis. Tapi kan kita berkomitmen untuk berkontribusi mengirimkan pasukan perdamaian atau logistik saat BOP membutuhkan kan? Iya, itu komitmennya. Nah, menggerakkan 1 batalion militer ke benua lain itu biayanya astronomis. Argo biayanya tuh langsung berputar sejak hari pertama mereka berangkat. Oh iya juga ya, pesawatnya nggak terbang pakai air. Persis, ada biaya memindahkan pasukan pakai pesawat angkut berat, terus pembiayaan rantai pasok logistik. Mereka butuh makanan, butuh obat-obatan sehari-hari. Belum perlengkapannya kan? Nah, itu. Ada biaya persenjataan, amunisi, pelatihan khusus prakondisi sebelum berangkat, asuransi, dan amit-amit evakuasi medis kalau ada korban. Dan pertanyaannya, siapa yang membayar itu semua? Siapa lagi kalau bukan APBN kita? Anggaran negara kita yang nanggung semuanya. Saya paham sekarang. Berarti ini tuh ibaratnya Anda dikasih mobil sport mewah secara gratis dari sebuah klub otomotif gitu ya? Analogi yang pas. Iya, bener sih Anda nggak perlu bayar harga beli mobilnya di awal. Tapi, buat bisa ikut konvoi bareng klub itu setiap akhir pekan, Anda kan harus beli bensin beroktan tinggi yang super mahal. Harus bayar asuransi premiumnya juga. Betul, belum kalau harus ganti suku cadang spesifiknya yang harganya selangit. Pada akhirnya, dompet Anda tetap jebol juga kan? Tepat banget. Dan biaya bensin dan perawatan untuk komitmen militer operasional ini, angkanya bisa dengan mudah melampaui triliunan rupiah setiap tahunnya. Triliunan setiap tahun, wow.
Belum lagi kalau tiba-tiba ada resiko keamanan eskalatif yang memaksa kita mengeluarkan dana darurat. Inilah esensi dari argumen Dr. Hidayatullah. Berarti beban realnya tetap ada dan sangat masif. Sangat masif. Substansi dari komitmen BOP ini jelas membebani anggaran negara dalam jangka panjang, terlepas dari apapun status wajib atau tidaknya iuran keanggotaan awal yang dibangga-banggakan itu. Menarik, sangat menarik. Menyebutnya gratis cuma karena nggak ada biaya pendaftaran, rasanya kayak menipu diri sendiri terhadap realitas biaya operasionalnya ya. Betul, itu namanya menyederhanakan masalah yang kompleks. Tapi, jujur aja nih, mari kita coba lihat dari kacamata pemerintah. Oke. Kalau udah jelas ada beban operasional triliunan, terus ada risiko politik dan risiko militer, pemerintah kita kan pasti bukan orang-orang bodoh dong. Pasti dong. Mereka punya banyak penasihat hukum yang ahli. Nah, mereka pasti punya argumen hukum dong, mengapa mereka merasa berhak mengeksekusi ini tanpa perlu ketuk palu dari DPR. Dasar argumentasi apa sih yang mereka pakai buat membypass parlemen? Ini membawa kita masuk ke wilayah abu-abu dari hukum internasional modern. Era diplomasi saat ini tuh sangat berbeda dengan misalnya era Perang Dingin dulu. Bedanya di mana? Sekarang ini nggak semua kerjasama atau kesepakatan antar negara itu dikunci dalam bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum absolut. Atau yang biasa disebut binding treaty ya. Oh, jadi ada semacam kasta atau tingkatan gitu ya dalam dokumen diplomatik. Betul sekali. Pemerintah tuh bisa aja merancang dokumen keanggotaan BOP ini sedemikian rupa sehingga secara legal formal tidak diklasifikasikan sebagai treaty. Terus dilabeli apa dong kalau bukan treaty? Mereka bisa membungkusnya dengan label-label yang terdengar lebih ringan, misalnya menyebutnya sekedar Memorandum of Understanding atau MOU, atau komitmen politik non-binding, pernyataan bersama, atau sekedar partisipasi forum dialogis. Saya mulai nangkep nih arahnya. Jadi logika pemerintah tuh begini. Pasal 11 UUD 1945 itu kan cuma mewajibkan izin DPR untuk perjanjian internasional yang mengikat. Nah, BOP ini kan bukan perjanjian mengikat. Ini cuma MOU, jadi kami nggak butuh dong persetujuan DPR. Tunggu sebentar. Kalau saya memposisikan diri sebagai pihak eksekutif nih, di era digital yang serba cepat ini, krisis global kan bisa meledak dalam hitungan jam ya. Sangat bisa, cepet banget berubahnya. Nah, kalau setiap kali negara mau bermanuver atau ikut inisiatif global, kita harus nunggu rapat paripurna DPR yang prosesnya bisa berbulan-bulan, berbelit-belit, dan penuh tarik ulur kepentingan politik partai. Keburu kiamat gitu ya mikirnya? Ya, bukankah kita bakal sangat tertinggal secara geopolitik? Bukankah wajar kalau eksekutif mencari jalur cepat, pakai label MOU, demi efisiensi diplomasi? Memang, argumen tentang kecepatan dan kelincahan diplomasi itu memang valid secara operasional. Nggak bisa disangkal. Tapi Dari perspektif hukum tata negara, dan ini sebenarnya poin puncak dari tulisan Dr. Hidayatullah, kecepatan itu nggak boleh menabrak konstitusi. kecepatan bukan alasan untuk melanggar aturan dasar. Persis, kalau kita membiarkan eksekutif berlindung di balik label sebuah dokumen untuk menghindari pengawasan parlemen, itu bakal menciptakan preseden yang luar biasa berbahaya ke depannya. Istilahnya apa tuh di analisis beliau? Dr. Hidayatullah menyebut kebiasaan ini sebagai bahaya dari pendekatan formalistik. Pendekatan formalistik. Maksudnya cuma melihat formalitas sampulnya atau judul dokumennya aja. Tepat. Hukum tata negara yang progresif itu nggak boleh cuma membaca nomenklatur atau judul dokumen. Yang harus dikejar, diselidiki, dan dianalisis secara mendalam itu adalah material impact-nya. Material impact. Dampak nyatanya ya? Iya, dampak material atau akibat realnya di lapangan terhadap rakyat dan uang negara. Biar saya coba buat analoginya ya, biar makin gampang dipahami sama yang dengerin. Silakan. Analogi KPR dan mobil sport tadi udah bagus banget. Makasih. Jadi ini tuh mirip dengan sebuah produk yang Anda temukan di pasaran. Anggaplah ada sebuah obat keras. Obat keras, oke. Efek samping obat ini luar biasa parah. Bisa ngubah detak jantung, merusak ginjal, dan secara drastis ngubah metabolisme tubuh. Secara aturan medis, obat sekeras ini mutlak butuh resep dokter karena risikonya bisa fatal, kan? Pasti, nggak bisa dibeli sembarangan. Tapi si pabrik pembuat obat ini sangat licik. Mereka mendesain kemasannya dengan warna hijau cerah yang estetik dan melabelnya sebagai suplemen herbal alami penambah stamina. Wah, trik marketing ya. Nah, karena labelnya suplemen herbal,
produk itu tiba-tiba bisa dijual bebas di minimarket tanpa pengawasan dokter sama sekali. Apakah hukum tata negara kita bekerja sesederhana dan sebodoh itu? Bahwa asal labelnya diganti, isinya yang sangat berbahaya itu bisa lolos dari pengawasan DPR? Analogi yang luar biasa akurat dan cukup menakutkan sebenarnya. Dan mari kita perluas analogi obat Anda itu. Gimana tuh? Bayangkan kalau suplemen herbal itu bukan cuma berpotensi merusak tubuh Anda, tapi juga diam-diam memotong saldo rekening bank Anda belasan triliun setiap tahun. Pasti publik bakal ngamuk besar, kan? Pasti. Siapa yang nggak marah uangnya diambil diam-diam? Dalam tata negara, kita nggak bisa mengabaikan isi botol yang beracun cuma karena kita membaca stiker labelnya yang manis. Atau ada analogi lain yang mungkin sering banget kita semua alami sehari-hari. Apa tuh? Saat Anda mengunduh aplikasi baru di ponsel pintar Anda, Saya tahu nih arahnya. Bagian terms and conditions yang super panjang itu kan? betul banget. Anda lihat tulisan terms and conditions yang halamannya puluhan, Anda jelas nggak membacanya, Anda anggap itu cuma formalitas standar, lalu Anda langsung klik agree atau setuju. Iya, kita pikir, ini cuma syarat pakai biasa. Anda pikir itu non-binding, nggak ada efek bahaya. Tapi tahu-tahu aplikasi itu punya akses legal untuk mengambil semua data kontak Anda, melacak lokasi Anda 24 jam non-stop, dan membagikan data pribadi Anda ke pihak ketiga. Privasi kita habis ya? Persis, label di tombolnya mungkin sekedar persyaratan penggunaan, tapi dampak materialnya adalah privasi Anda dieksploitasi habis-habisan secara legal. Mengambil data tanpa kita sadari, sama persis ya kayak komitmen internasional yang katanya cuma MOU ini, tapi diam-diam dia mengambil kemerdekaan politik dan nguras anggaran negara kita. Secara faktual menyedot triliunan rupiah uang operasional, mempertaruhkan nyawa personel militer kita di medan perang asing, dan ngubah haluan diplomasi negara kita, maka mau dokumen itu dikasih judul MOU, deklarasi, atau nota kesepahaman, Terserah deh judulnya apa. substansinya tetaplah sebuah perjanjian internasional yang berdampak luas. Dan isu inti dari seluruh perdebatan ini sebenarnya bermuara pada satu mekanisme dasar demokrasi yang sangat vital, yaitu checks and balances. Checks and balances. Fungsi saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, biar nggak ada satu pihak pun yang tiba-tiba menjadi raja absolut di negara ini kan? Persis. Di dalam sistem presidensial kita, DPR itu bukanlah sekedar stempel karet milik eksekutif yang kerjaannya cuma mengiyakan kemauan pemerintah. Mereka itu wakil kita. Betul, konstitusi memberikan mandat pengawasan kepada parlemen untuk memastikan bahwa pemerintah tuh nggak bertindak sembrono atau sepihak. Jika fungsi pengawasan parlemen ini bisa dikelabui dan diabaikan cuma dengan kelihayan para birokrat ngubah label pada sampul dokumen diplomatik, Maka pondasi demokrasi kita dalam bahaya dong. maka pondasi negara hukum kita benar-benar mulai retak. Yang sedang dipertaruhkan di sini bukan sekedar aturan hukum kaku di atas kertas, melainkan nilai transparansi, legitimasi demokratis, dan akuntabilitas kekuasaan. Wow. Ketika Anda ngejelasin keseluruhannya beserta semua mekanismenya kayak gitu, isu BOP ini terasa berkali-kali lipat lebih masif dari sekedar urusan gabung klub forum internasional ya? Sangat masif. Ini adalah ujian nyata terhadap ketahanan dan kekuatan konstitusi kita sendiri. Untuk Anda yang mendengarkan saat ini, mungkin sejak awal Anda ngebatin, kenapa sih saya harus repot-repot memodulikan semua kerumitan tata negara ini di sela-sela kesibukan kerja saya, pusing mikirin cicilan, atau urusan keluarga saya? Pertanyaan yang valid banget. Tapi saya rasa jawabannya sekarang udah sangat jernih. Ini bukan sekedar perdebatan istilah hukum yang menjemukan, yang cuma pantas dibahas sama akademisi dan birokrat yang duduk manis di Menara Gading. Sama sekali bukan. Hukum tata negara itu pada hakikatnya adalah tentang perlindungan terhadap hak-hak rakyat kecil. Ini pada akhirnya adalah tentang hidup Anda, tentang uang dari pajak penghasilan Anda yang Anda kumpulkan dengan susah payah, yang mungkin tanpa Anda sadari justru digunakan untuk membiayai operasi-operasi tak kasat mata di luar negeri, alih-alih dipakai buat bangun jalan atau rumah sakit di kota Anda sendiri. Dan tentang nyawa. Betul, tentang keselamatan personel militer negara Anda, yang mungkin mereka itu adalah saudara Anda, teman Anda, atau tetangga Anda, yang bisa aja tiba-tiba dikirim ke zona konflik berdarah cuma gara-gara sebuah MOU yang tidak pernah diperdebatkan dan diuji kelayakannya di hadapan publik. Dan yang paling penting dari semuanya, ini tentang memastikan bahwa nasib negara Anda tidak diputuskan di dalam ruang gelap secara sepihak lewat celah dokumen administratif. Melainkan dikelola secara terang benderang, transparan, dengan melibatkan perwakilan suara Anda di parlemen.
Dan itulah kesimpulan utama dari tulisan Dr. Hidayatullah. Ketegasan dalam mengklasifikasikan hukum material bukan cuma terpaku pada hukum formal, adalah faktor penentunya. Itu yang bakal jadi kunci ya. Ini yang bakal ngejawab apakah langkah geopolitik kita itu benar-benar sejalan dengan napas dan niat dari UUD 1945 atau justru membuahkan problem konstitusional yang cacat sejak dari dalam kandungan. Sebuah pembahasan mendalam yang sungguh luar biasa padat, memutar otak sekaligus sangat mencerahkan buat kita semua hari ini. Setuju, pembahasannya sangat mendalam. Namun, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi eksplorasi ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang ingin kami tinggalkan buat Anda renungkan sendiri di rumah atau di perjalanan. Oke, mari kita dengar. Kita tadi udah sama-sama ngebedah dan melihat dengan jelas kan bahwa label dari sebuah kerjasama internasional tuh nyatanya bisa digunakan sebagai jalan tol bebas hambatan buat mengeksploitasi celah hukum dan menghindari pengawasan wakil rakyat. Dan hal ini menurut saya langsung memicu satu pertanyaan strategis untuk masa depan tata negara kita. Gimana tuh pertanyaannya? Di era dunia yang rasanya makin gak menentu ini, bayangkan besok atau lusa tiba-tiba terjadi krisis global yang baru. Entah itu krisis keamanan siber, pandemi jenis baru, atau perebutan sumber daya alam besar-besaran yang tiba-tiba menuntut pemerintah untuk segera membuat komitmen kilat dengan pihak asing. Oke, krisis yang butuh gerak cepat ya? Iya. Di saat seperti itu, siapakah yang sebenarnya berhak menjadi wasit untuk menentukan pelabelan dokumen tersebut? Wah, itu dia intinya. Kalau eksekutif yang merancang isi dokumennya, dan kemudian eksekutif pula yang berhak ngasih label, terus mereka bisa bilang, oh tenang, ini cuma MOU kok, ini nggak mengikat, supaya mereka terbebas dari pengawasan DPR. Bukankah itu berarti eksekutif menjadi pemain sekaligus wasit di lapangan yang sama? Dan dia membawa kita berjalan mundur kembali ke era sebelum reformasi? Sebuah resiko kemunduran yang sangat nyata. Coba Anda pikirkan baik-baik. Apakah batasan konstitusi kita, khususnya pasal 11 yang baru kita bedah habis-habisan hari ini, udah cukup kuat dan adaptif untuk menghadapi era diplomasi modern yang serba abu-abu, penuh ilusi, dan syarat celah ini? Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan, tanpa kita sadari selama ini, pagar pembatas rumah tangga negara kita sebenarnya sudah bolong-bolong. sebuah perenungan yang sangat mendesak dan butuh dijawab oleh kita semua sebagai warga negara yang peduli. Sebuah pertanyaan krusial yang terus menuntut kita untuk selalu mengawasi dan memeriksa ulang pagar pembatas rumah tangga kita. Memastikan bahwa KPR yang bebannya berat dan mengikat, tidak pernah dibiarkan secara diam-diam disusupkan dan disamarkan sebagai tagihan streaming murahan biasa. Jangan sampai kecolongan, ya. Betul. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu berharga Anda untuk ikut menyelami kerumitan isu ketatanegaraan yang krusial ini bersama kami hari ini. Tetaplah kritis, tetaplah mempertanyakan segala hal di sekitar Anda, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita berikutnya.